Ada istilah seperti ini. Kita di dalam dunia jangan mencari keinginan, tapi carilah keperluan, kebutuhan kita. Karena kalau kita mencari keinginan, yang namanya keinginan itu nggak pernah akan puas. Tapi kalau kita hanya menuruti keperluan, kebutuhan kita, setelah kita dapat, selesai. Contoh nih ya, contoh. Ada orang yang terobsesi, keinginannya itu ingin punya handphone yang mahal, baru, bagus, mewah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain memandang dia adalah orang yang kaya, orang yang keren, begitu kan ya. Karena terobsesi yang seperti itu, maka setiap ada HP yang baru, dia akan berusaha untuk membeli itu. Ingin membeli itu. Yang namanya teknologi ini ya, kita itu dibodohinya. Arti dibodohinya itu, namanya teknologi itu berkembang. Per 6 bulan biasanya nih ya, HP itu per 6 bulan pasti ada yang baru. iPhone umpama, iPhone berapa sekarang? Saya nggak tahu lah. Berapa harganya? 30-an atau berapa itu? Juta. Bulan ini kita beli. 6 bulan berikutnya harganya itu turun sudah. Turun. Lalu apa lagi? Beli lagi yang baru. Bahkan terkadang kredit, walaupun kredit tetap beli. Kan kita tuh begitu tuh. Makanya orang-orang Cina ya, orang-orang Cina yang pandai bisnis, katanya kalau kamu mau investasi, jangan investasi di barang yang tidak ada perkembangannya. Investasi di mobil, salah. Investasi di HP, salah. Karena teknologi itu berkembang. Investasi itu di tanah. Kalau dia beli, ada duit beli tanah. Ya, orang-orang dulu tuh ada duit beli tanah. Makanya dikenal namanya apa ya? Tuan tanah. Kenapa ya? Karena tanah itu semakin tahun semakin naik harganya. Dulu di tempat saya di Amburawa gitu, semeter cuma 10.000. Sekarang 150.000 di pinggir jalan belum tentu dijual semeternya itu. Nah, itu kenapa? Karena sudah jadi IKN. Nah itu. Nah jadi kalau menuruti keinginan nggak pernah puas, tapi kalau menuruti keperluan, kita perlu apa yang perlu? Oh, saya untuk WA, untuk SMS, selesai. Keperluan kita. Nah, keperluan kita kan berbeda-beda. Lain kalau umpama orang yang memang berkecimpung dengan istilahnya itu yang kreator apanya? Konten kontrator. Nah, itu lain lagi, dia cari duit dari situ. Bisnisnya di situ. Maka dia perlu handphone baru. Nah, itu lain lagi masalah. Lah kita ini bukan artis, bukan apa-apa. Kan ya? Iya, jangan, enggak perlu kita. Sama mobil, ada orang di Balikpapan umpama terpikir kepingin beli Ferrari. Kata saya, kalau kamu beli Ferrari di Balikpapan nggak berguna. Lah kenapa? Di Balikpapan ini satu, banyak jalannya gunung-gunung. Nyangkut mobil Ferrari. 2, polusi tidur banyak. 3, apalagi jalan berlobang banyak. 4, jalannya sempit. 5, macet. Untuk apa? Saya punya murid kepingin beli Ferrari. Kata saya, untuk apa kamu beli Ferrari? Makanya terus terang di Balikpapan ini ya, di Balikpapan orang lebih banyak, orang-orang kaya nih ya biasa saja namanya orang kaya. Mereka lebih banyak membeli mobil-mobil yang tinggi seperti seperti Fortuner atau Pajero. Kenapa? Karena di Balikpapan banjir. Coba kalau seandainya mobil yang Ferrari
Kelelep itu di Gunung Sari ini. Jadi keperluan kita apa, itu yang kita cari. Jangan mengikuti keinginan. Nah, jadi nasihat Nabi ini, dua hal ini harus kita miliki. Kalau kita miliki ini, Allah dan Nabi mencatat, menggolongkan kita termasuk orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Apa tadi? Lihat, kalau urusan agama, lihat yang di atas kita, yang lebih rajin daripada kita. Kalau urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Jangan terbalik. Kalau terbalik masangnya, maka bukan orang yang syukur, bukan juga orang yang pandai bersabar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita di dalam mencari ridhonya, dan Allah selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, membimbing kita dari dunia sampai masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.